Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui, peran bioteknologi mencangkup berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang kesehatan, bidang energi, bidang industri, bidang pangan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peran bioteknologi pada bidang energi. Jurnal yang akan kami review berjudul Diverifikasi Sumber Energi Terbarukan melalui Penggunaan Air Buangan dalam Sel Elektrokimia Berbasis Mikroba. Jurnal tersebut ditulis oleh Birlian Sitorus dari jurusan Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Nancy Purnamasindi, NIM K1A017048, akan menjelaskan materi pada slide 4-6. Kemudian ada rekan saya, Nailatul Fitria, NIM K1A017024, akan menjelaskan materi pada slide 7-11. Kemudian ada Rohi Masitoh, NIM K1A017048, yang akan menjelaskan materi pada slide nomor 12-15. Krisis energi telah memicu pengembangan sumber energi alternatif terbarukan atau yang sering disebut renewable untuk mensubstitusi penggunaan minyak bumi yang selama ini telah menjadi sumber energi utama bagi masyarakat. Di antara beragam pilihan penghasil energi substituen, fuel cell atau sel bahan bakar merupakan salah satu contoh teknologi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan. Selama ini, fuel cell umumnya memanfaatkan hidrogen murni sebagai sumber energi atau donor elektronnya. Sel elektrokimia berbasis mikroba atau mikrobia fuel cell, selanjutnya disebut sebagai MFC, merupakan sel bahan bakar atau fuel cell yang memanfaatkan materi organik untuk digunakan oleh mikroba sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas metabolismenya. Fuel cell adalah teknologi elektrokimia yang secara berkelanjutan mengkonversi dari energi kimia menjadi energi listrik selama terdapat bahan bakar dan pengoksidan. Fuel cell tersusun atas 3 komponen utama, yaitu anoda, katoda, dan elektrolit atau membran. Anoda berperan sebagai tempat terjadinya pemecahan hidrogen menjadi proton dan elektron. Katoda berperan sebagai tempat terjadinya reaksi penggabungan antara proton, elektron, dan oksigen untuk membentuk air. Kemudian elektrolit adalah suatu media untuk mengalirkan proton. Kemudian, pada gambar di bawah ini merupakan gambar fuel cell berbahan bakar hidrogen. Nah, sebelum melanjutkan penjelasan mengenai mekanismenya, angka pada gambar tersebut akan menunjukkan langkah-langkah yang ada. Langkah pertama, ketika molekul hidrogen melakukan kontak dengan anoda, molekul tersebut terpisah menjadi ion hidrogen dan elektron. Kemudian, pada nomor 2, elektron akan mengalir melalui sirkuit luar menuju katoda dan menimbulkan aliran listrik. Sedangkan ion hidrogen akan melewati elektrolit atau membran menuju ke katoda, lalu bergabung dengan elektron dan oksigen dari udara, kemudian akan membentuk molekul air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MFC atau Microbial Fuel Cell. MFC adalah sistem bioelektrokimia yang mampu membangkitkan energi listrik dari oksidasi substrat organik dan anorganik dengan bantuan katalis mikroorganisme. MFC mempunyai komponen yang sama seperti fuel cell pada umumnya, yaitu tersusun dari beberapa komponen seperti anoda, katoda, dan elektrolit. Pada MFC, komponen anoda yang digunakan adalah kultur organisme atau mikroorganisme. Penggunaan mikroorganisme dalam MFC ini memiliki tujuan yaitu untuk menggantikan fungsi enzim sehingga dihasilkan substrat yang lebih murah. MFC memiliki keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan fuel cell. Hal ini dikarenakan MFC dapat menghasilkan energi listrik dari sampah organik dan biomasa terbarui. Bakteri mampu menjadi katalis dan beradaptasi dengan baik terhadap bahan-bahan organik yang berbeda yang terdapat pada limbah lingkungan sehingga akan menghasilkan elektron. Penggunaan katalis yang digunakan pada fuel cell biasanya berupa platina, dan hal itu merupakan investasi yang sangat mahal, sedangkan pada MFC dapat digantikan oleh pertumbuhan mikroorganisme yang tergolong lebih ekonomis. Prinsip kerja MFC yaitu
memanfaatkan mikroba yang melakukan metabolisme terhadap medium yang ada di anoda untuk mengkatalisis pengubahan materi organik menjadi energi listrik. Hal ini dilakukan dengan mentransfer elektron dari anoda melalui kabel dan menghasilkan arus ke katoda transfer elektron. Sebelum melakukan penjelasan mengenai mekanismenya, angka pada gambar menunjukkan langkah-langkah yang ada. Langkah pertama yaitu substrat dioksidasi oleh bakteri menghasilkan elektron dan proton pada anoda. Langkah kedua, elektron ditransfer melalui sirkuit eksternal dari anoda, diterima oleh ion kompleks di katoda yang memiliki elektron bebas. Dalam MFC, yang dapat digunakan sebagai donor elektron adalah zat hasil metabolisme mikroba atau elektron yang dilepaskan mikroba saat melakukan metabolismenya. Zat hasil metabolisme mikroba umumnya merupakan senyawa yang mengandung nitrogen, seperti etanol, metanol, atau gas metana. Senyawa ini dapat digunakan sebagai sumber hidrogen melalui serangkaian proses untuk memproduksi elektron dan menghasilkan arus listrik. Setiap aktivitas metabolisme yang dilakukan mikroba umumnya melibatkan pelepasan elektron bebas ke medium. Elektron ini dapat dimanfaatkan langsung pada anoda dalam MFC untuk menghasilkan arus listrik. Langkah ketiga yaitu proton didisfusikan melalui separator membran menuju katoda. Pada katoda, reaksi elektron dan proton terhadap oksigen akan menghasilkan air. Nah, pada jurnal yang akan kita bahas, substrat atau bahan baku yang akan digunakan pada MFC adalah air buangan atau air limbah. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya. Pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Menurut Nota Atmojo 2003, air limbah ini berasal dari berbagai sumber. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu, ada air buangan yang bersumber dari rumah tangga atau domestic wastewater, yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya, air limbah ini terdiri dari ekskreta atau tinja dan air seni. Kemudian ada air bekas cucian dapur dan kamar mandi. Nah, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Kemudian ada air buangan industri atau industrial wastewater yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri, antara lain nitrogen, sulfida, amoniak, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam berat, zat pelarut, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pengolahan jenis air limbah ini agar tidak menimbulkan polusi lingkungan menjadi lebih rumit. Lalu, ada air buangan kota praja atau municipal wastewater, yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah rumah tangga. Pada jurnal ini digunakan 3 jenis air buangan yaitu limbah tahu, limbah sawit, dan limbah rumen. Dengan bejana sepasang, ketiga macam limbah organik yang diuji dengan sistem MFC dapat menghasilkan beda potensial listrik dengan nilai yang bervariasi. Air buangan organik yang dianalisis dengan sistem MFC memiliki karakteristik seperti pada tabel berikut. Kandungan materi di dalam air buangan tahu dan kelapa sawit yang diperkirakan lebih sedikit dibandingkan air buangan rumen disebabkan oleh tahapan proses pengolahan tahu dan kelapa sawit. Proses pengolahan tahu yang dimaksud di sini misalnya penyaringan cairan kedelai setelah digumpalkan dengan asam cuka dilakukan berulang kali hingga akhirnya tidak lagi diperoleh gumpalan. Cairan yang siap dibuang ke sungai inilah yang menjadi air buangan.
Berdasarkan hal tersebut, kandungan materi organik di dalam air buangan tahu pastilah lebih sedikit, ditambah pula dengan tingkat keasaman yang tinggi. Akibatnya, aktivitas metabolisme konsorsium mikroba di dalam air buangan tahu rendah. Untuk mengetahui perubahan fisika dan kimia yang terjadi selama pengukuran beda potensial listrik sistem MFC dengan bejana sepasang, nilai pH dan DO air buangan diukur sebelum dan sesudahnya. Kenaikan nilai pH terjadi pada kisaran 0,13 hingga 0,57, sedangkan kenaikan DO terjadi pada kisaran 0,2 hingga 1 mg per liter. Peningkatan tingkat keasaman limbah tersebut terkait dengan aliran ion H+ dari anoda ke katoda yang akan mengurangi jumlah ion H+ di anoda. Oleh karena itu, pH limbah meningkat di akhir pengukuran meski tidak signifikan. Menurut PP nomor 20 tahun 1990 mengenai standar baku mutu lingkungan, kriteria air buangan yang boleh dibuang ke lingkungan yaitu harus memiliki kadar oksigen terlarut atau DO minimum sebesar 3 mg per liter. Jika DO dalam limbah masih berada di bawah ambang batas minimum tersebut, limbah harus diolah terlebih dahulu hingga memenuhi DO minimum 3 mg per liter. Pengukuran DO awal terhadap 3 macam sampel air buangan yang diamati menunjukkan DO di bawah ambang batas minimum, yang berarti limbah tersebut tidak layak dibuang langsung ke lingkungan. Setelah limbah mengalami perlakuan sebagai anolit dalam sistem MFC selama 3 hari hingga 7 hari, terjadi peningkatan DO dalam limbah meskipun belum memenuhi standar baku mutu lingkungan. Peningkatan DO menunjukkan adanya aktivitas mikrobial di dalam air buangan. Perlakuan yang lebih lama kemungkinan akan meningkatkan DO yang terukur hingga melampaui batas minimum. Peningkatan atau penurunan beda potensial listrik berkolerasi dengan jumlah elektron bebas yang dihasilkan oleh konsorsium mikroba. Peningkatan beda potensial yang terukur oleh multimeter kemungkinan terjadi saat mikroba melakukan pemecahan substrat yang lebih kompleks menjadi sederhana yang terdapat di dalam medium. Adapun penurunannya, selain karena aktivitas anabolisme, kemungkinan terjadi karena mikroba sedang beradaptasi untuk memecah substrat yang lebih kompleks menjadi sederhana. Peningkatan dan penurunan beda potensial listrik dalam sistem MFC menggambarkan kedinamisan sistem karena digerakkan oleh makhluk hidup. Kesimpulan, air buangan rumen sapi, air buangan tahu, dan air buangan industri sawit dapat dimanfaatkan sebagai substrat dan agensia mikroba pada sistem MFC. Dari 3 jenis air buangan yang diuji dengan sistem MFC, air buangan rumen memberikan tegangan listrik terbesar dibandingkan 2 macam air buangan lain.